Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas, jadi kemarin kita sudah bahas tentang bangsa Yahudi, bangsa Arab Jahiliyah, ya. Nah, kayaknya kita bahas juga bangsa-bangsa di luar bangsa Arab, ya. Sehingga nanti kita tahu, ya, situasi apa yang dihadapi oleh Nabi, ya, pada saat kemudian beliau diutus. Ya. Dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu agar mengeluarkan manusia dari zulumat, ya. Zulumat ini dari kegelapan ilan nur, ya, kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah. Jadi bisa dibayangkan Nabi itu kemudian membawa risalah ini, mengeluarkan manusia dari zulumat. Zulumat ini kan bahasa Arabnya ini jamak. Kegelapan, kegelapan. Ilan nur. Seharusnya kan dalam tatanan bahasa, jika kemudian disebut kegelapan-kegelapan kepada cahaya-cahaya. Tapi inilah indahnya Quran, ya. Kegelapan banyak, berarti memang potensi maksiat ini sangat banyak, ya. Sementara jalan kebenaran cuman satu, Allah Subhanahu Wa Taala, Islam. Ya, maka di sini kemudian Nabi itu ditugaskan untuk membawa keluar manusia dari zaman kegelapan. Ya, zaman kegelapan yang kemudian kita bahas jahiliyah sudah kita bahas. Nah sekarang memang kita lihat apa kemudian zaman kegelapan yang dialami selain bangsa Arab pada saat itu. Ya. Nah, satu, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, Innallaha nazara ila ahli al-ardi fama qatahum, ya, arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Jadi Allah itu ketika kemudian melihat kepada para penduduk bumi, Allah murka kepada bangsa Arab, ya, kepada orang-orang ajam ini non-Arab, kecuali yang tersisa dari ahli kitab. Berarti yang tersisa dari yang masih beriman kepada risalah yang Allah turunkan sebelumnya, ahli kitab. Ya, maka memang hadis ini berkaitan dengan kondisi manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi penuh kerusakan pada saat itu. Sehingga Allah ini murka kepada para penduduk bumi kecuali sisa-sisa dari ahlul kitab pada saat itu, ya. Jadi memang ini menunjukkan bahwasanya masih ada segelintir, ya, penganut ahlul kitab yang berada di atas jalan kebenaran, ya. Hanya saja memang mungkin jumlahnya sedikit, ya.
karena jumlahnya sedikit tidak bisa memberikan pengaruh yang besar. Ya. Kadang-kadang kalau jumlahnya sedikit, ini tenggelam oleh kerusakan yang banyak. Ya. Maka kemudian kita akan bahas kemudian kerusakan yang terjadi di luar kondisi bangsa Arab. Ya. Kemarin sudah yang bangsa Arab sudah kita bahas, bahkan sampai karakter yang positif juga sudah kita bahas. Memang agar kemudian kita tuh semakin paham tentang apa sih urgensi Nabi itu diutus. Ini loh urgensinya. Dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Maka Nabi ini diutus untuk kemudian membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Ya, agar kemudian mereka itu keluar dari kegelapan-kegelapan untuk menuju cahaya. Ya. Nah, pada saat itu memang ada dua negara yang kemudian sangat berkuasa, sangat berpengaruh. Ya. Ini nanti ada hadis ketika Nabi itu nanti bertanya kepada para sahabat. Ya. Ayyu qaumin antum idza futihat Faris war Rum. Ya. Kalian akan jadi kaum seperti apa? Ya, Nabi tanya sama sahabat. Ya. Kalau jika suatu saat Persia dan Romawi ini runtuh. Ya. Kenapa Nabi tanya seperti itu? Karena mereka ini dua peradaban besar. Persia dan Romawi ini sangat berkuasa. Ya. Ini luar biasa kekuasaannya. Maka Nabi itu seakan-akan mempertanyakan istiqomah mereka. Kalau dua peradaban besar ini runtuh, kalian jadi seperti apa? Masih istiqomah atau tidak? Ya, mungkin sekarang kalian masih istiqomah karena belum ada kekuasaan, belum ada harta. Ada orang yang istiqomah karena belum punya uang begitu ya. Ya, belum berkuasa. Ya kan? Belum punya jabatan. Kalau sudah punya jabatan masih istiqomah apa enggak? Kira-kira ini pertanyaan Nabi kan? Sekarang masih membenci kemaksiatan. Saya benci kemaksiatan. Iya, karena belum punya duit. Iya kan? Saya enggak mau minum khamar. Ya karena enggak punya duit buat beli. Saya benci perzinahan karena belum punya duit. Gimana kalau udah punya duit? Masih istiqomah nggak? Kira-kira kan ini pertanyaan Nabi ya. Tapi ya sebenarnya substansi yang ingin saya kasih tahu itu bukan ke situ, tapi ini dikasih tahu sama Nabi bahwa ada dua peradaban besar pada saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Ya. Romawi ini menguasai bumi bagian barat. Ya. Persia menguasai bumi belahan timur. Ya. Timur dan barat dikuasai dua kekuasaan besar ini. Bangsa Arab di mana? Di tengah-tengah. Ya, sering disebut bangsa penggembala. Ya, sering tidak kemudian tidak terlalu diperhitungkan dalam kancah kekuatan peradaban pada saat itu. Nah, ini kenapa kemudian Yahudi itu cemburu. Loh kok dikirim Rasul yang terakhir dari bangsa Arab begitu kan? Ini bangsa penggembala ini, bangsa tukang perang, kok dari mereka begitu kan? Maka kemudian fanatisme berlebih-lebihan itu dimulai dari sini, dari Yahudi itu. Yang tidak menerima risalah terakhir ini justru dikirimkan dari bangsa Arab. Ya, jadi bangsa Arab itu ada di antara dua kekuatan yang sangat besar. Bahkan kan Allah itu kemudian mengabadikan nama mereka di dalam Al-Quran. Persia dan Romawi ya. Ini dalam surat Ar-Rum ya, Ar-Rum ayat 2-4 ya. Ghulibatir Rum. Ya, telah dikalahkan bangsa Romawi kata Allah. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya, mereka itu akan dikalahkan ya. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat. Ya, di sini Allah abadikan nama mereka di dalam Al-Quran ya, yang berarti memang pada saat itu mereka negara yang sangat kuat ya. Nah sekarang coba kita lihat Romawi ya. Nah Romawi ini memang terbagi menjadi dua ya. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur ya. Mereka terbagi dua nih karena memang yang satunya itu Nasrani yang ortodoks ya. Kemudian yang satu lagi Katolik. Yang satu Kristen Katolik, yang satu Kristen Ortodoks ya, sehingga mereka terpisah menjadi dua
ya antara Romawi Barat dan Romawi Timur. Ya, kalau Barat itu ya jelas ibu kotanya di kota Roma, ya Katolik, ya kota Roma. Sampai sekarang pun kita masih kemudian tahu bahwa kota Roma menjadi pusat ya dari pusat ajaran Katolik ya sampai sekarang. Nah, kalau dulu Romawi Timur itu adanya di Konstantinopel, ya. Romawi Barat di Roma, Romawi Timur di Konstantinopel. Ya. Nah, Konstantinopel yang sekarang kita kenal dengan Istanbul, ya, Istanbul. Ya, jadi memang dulu, ya, yang ketemu sama Nabi itu Romawi Timur. Ketika Nabi diutus itu Romawi Barat itu sudah kemudian tumbang. Ya, sebelum diutusnya Nabi sudah tumbang. Sehingga nanti Nabi itu ketemu dengan kaisar dari Romawi Timur yang disebut Heraklius. Ya, ini sejarah bagaimana kemudian kaisar Romawi Timur Heraklius itu kan nanti akan kemudian zamannya itu ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, jadi dua kekaisaran ini, ya, Barat dan Timur ini kemudian sering bertikai, ya, pada zaman itu. Ya, maka kemudian Nabi sendiri kan kemudian bersabda, mereka pecah. Ya, Nabi bersabda, Iftaraqatil Yahud ala ihda thintaini wa sab'ina firqah. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, ya. Sebagaimana wa tafarraqatin Nasara ala ihda thintaini wa sab'ina firqah. Jadi Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan. Ya, ini dalam hadis riwayat Abu Daud. Makanya kemudian mereka sudah secara sekte mereka pecah sehingga pecahlah Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah, kita lihat dari sisi moral dan akhlak, ya Romawi sangat buruk. Ya, pada saat itu, ya, ahli sejarah mengatakan karena biaya menikah Romawi itu sangat mahal, ya, sehingga menikah bukan pilihan. Mereka lebih suka berzina lebih murah. Sehingga ketimbang menikah mereka lebih memilih untuk berzina, ya. Nah, itu termasuk salah satu karakter yang melekat pada bangsa Romawi, ya. Pajaknya sangat tinggi, ya, kan raja-raja Romawi dulu, ya, itu suka minta upeti kepada rakyat, ya, sehingga kemudian terakumulasi menciptakan kesenjangan sehingga rakyatnya itu banyak yang hidup di taraf hidup yang miskin, ya, karena pajak yang sangat tinggi yang diberikan kepada kaisar, ya. Maka kemudian mereka lebih memilih untuk berzina ketimbang menikah, ya. Kalau bangsa Arab itu dulu walaupun mereka berzina dan kemudian ini, tapi menikah masih kemudian menjadi salah satu yang mereka lakukan, ya. Kalau Romawi itu dalam sejarah dikatakan, ya, muncul nasab-nasab yang tidak jelas itu dari zina ini, ya. Makanya dalam Islam itu kemudian maqasid syariah, ya, tujuan syariat itu diturunkan diantaranya hifzun nasl, menjaga keturunan, ya, agar orang tahu lembaga pernikahan itu fungsinya untuk mewujudkan syariat, agar tidak muncul kesimpang siuran nasab. Ini kan sangat bermasalah, ya. Nah, maka kemudian psikologis dari rakyat Romawi itu pada saat itu penuh tekanan, ya, perbudakan apalagi, ya. Maka kalau dibilang perbudakan, Islam ini justru ibadah, membebaskan budak, ya, itu ibadah, ya. Makanya saya pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad lah orang pertama yang kemudian menentang rasisme di atas muka bumi, ya. Terbukti Bilal bin Rabah, kan. Nah, maka perbudakan pada saat itu sudah ada semenjak zaman dulu. Jangan kemudian ada yang mencoba menyerang Islam dengan mengatakan Islam itu membenarkan adanya perbudakan. Islam justru sedikit demi sedikit itu menghilangkan perbudakan.
Ya kan kita tahu kan ada ibadah yang paling tinggi termasuk diantaranya membebaskan budak. Ya, maka kemudian Romawi itu dengan yang namanya budak itu sangat luar biasa. Bahkan mereka itu memperlakukan budak itu dengan cara yang sangat kemudian di luar kemanusiaan ya. Mungkin tuh pernah nonton film menggambarkan Koloseum Romawi ya. Mereka itu akan menonton bagaimana seorang budak itu diadu dengan harimau begitu ya, atau budak dengan budak, manusia dengan manusia ya kan. Dan kemudian ini memunculkan kepuasan dalam diri mereka melihat darah begitu ya. Padahal kan dalam Islam itu tidak boleh darah seseorang ditumpahkan tanpa kebenaran ya. Walaupun misalnya dia adalah seseorang non-muslim ya, tidak boleh kemudian ya. Dulu ada ahlu zimmi itu non-muslim yang tinggal di kekuasaan Islam, mereka bayar jizyah, maka kata Nabi darah mereka itu haram ditumpahkan, sama-sama halalnya darah mereka dengan umat Islam, maksudnya sangat dihormati ya. Tapi pada bangsa Romawi pada saat itu budak tuh nggak ada harganya sama sekali ya. Itu luar biasa ya, pertarungan apa kita bilang itu gladiator. Gladiator ya, gladiator. Zaman sekarang ada di kita Indonesia gladiator? Nggak ada. Yang ada gladi resik. Gladi resik ada, gladiator insyaallah nggak ada. Adanya gladi resik ya. Maka kemudian ya, bangsa Romawi itu sangat menikmati itu. Bahkan mungkin zaman sekarang ya masih ada ya, masih ada hal-hal seperti itu ya, dengan binatang buas. Maka dulu bangsa Romawi ini pernah menyerang bangsa Yahudi di Palestina ya. Itu pernah diserang sebagai bentuk pembelaan terhadap Nabi Isa alaihi salam ya. Maka bangsa Romawi itu setelah terangkatnya Nabi Isa alaihi salam 40 tahun ya, itu dalam tarikh Imam At-Tabari ya, itu pada tahun 70 Masehi ya, itu ada namanya Kaisar Vespasianus. Nah, itu bangsa Yahudi itu ya, dikepung 4 bulan. 4 bulan dikepung ya. Itu sehingga banyak yang mati kelaparan, sehingga mereka tuh nyerah pada akhirnya ya. Setelah menyerah datang instruksi dari Kaisar Romawi agar pria Yahudi eksekusi anak dan istri mereka sendiri. Ini luar biasa ya. Islam itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Mengampuni orang yang sudah menyerah itu sangat diinikan dalam Islam ya. Apalagi orang tua, anak-anak ya, itu Islam tuh dijaga sekali ya. Gak boleh membunuh binatang ya kan. Tapi Kaisar Romawi dalam pengepungan Palestina itu pernah memerintahkan agar bangsa Yahudi udah kalian sendiri yang bunuh. Masya Allah ya, jadi anak dan istri itu mereka sendiri yang bunuh, bukan tentara Romawi yang bunuh ya. Yang menakjubkan, saking takutnya bangsa Yahudi mereka lakukan ya, saking takutnya mereka nurut saja, maksudnya mereka melakukan perkara yang sangat luar biasa itu ya. Ada harapan kemungkinan jiwa mereka diampuni sama bangsa Romawi pada saat itu ya. Memang mereka sangat cinta kehidupan ya, cinta kehidupan, takut mati ya gitu ya. Yang penyakit ini juga sebenarnya terjangkiti juga ya kepada kita kaumnya Nabi Muhammad ya, bahwa ada satu penyakit nanti di akhir zaman, al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saking cinta kepada dunia sampai takut mati. Maksudnya takut kepada kematian ya. Sehingga kemudian seluruh konsentrasi dan hidupnya itu dia tujukan kepada kehidupan, sehingga dia melupakan kematian. Nah, ini penyakit Yahudi itu kan cinta kepada dunia, sehingga
takut mati, yang sebenarnya penyakit ini ada zaman sekarang. Ya, kita menemukannya dalam Al-Quran itu kan Allah berfirman, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Seorang Yahudi itu berharap dia hidup 1000 tahun. Hidup 1000 tahun. Ya. Maka kemudian menganggap surga dunia itu, ya surga itu ada di dunia. Ya. Nah, maka ini dilakukan oleh Kaisar Vespasianus. Itu Kaisar Romawi yang kemudian, artinya ini kan suatu pelanggaran kemanusiaan yang sangat luar biasa. Ya, ketika mereka mengepung bangsa Yahudi 4 bulan, gak bisa mereka kelaparan, bukan hanya itu, ya, kemudian dibunuh oleh disuruh, ya sudah kalian saja yang bunuh anak istri kalian sendiri. Nah ini kan sangat rusak, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya ternyata Allah memilih bangsa Arab, ya, untuk menerima risalah ini, kemudian muncul dari sini. Karena jika dibandingkan dengan Romawi, ya kita masih, bangsa Arab itu masih kemudian bukan mendingan, tapi ya memang Allah persiapkan untuk menerima, ya. Jadi belum terlalu rusak seperti keadaan yang di luar. Tadi Romawi, sekarang Persia. Ya, Persia ini menguasai bumi belahan bagian timur. Ya mungkin teman-teman sudah pernah dengar, ya, bangsa Persia itu luar biasa, ya luar biasa. Mereka itu maksudnya luar biasa buruk. Ya, luar biasa keburukan yang terjadi pada saat itu tuh, mereka tuh bisa menikahi mahram mereka sendiri. Itu bangsa Persia. Itu kan kalau dulu jahiliyah itu menikahi bekas istri bapak mereka. Maksudnya bukan ibu, tapi bapak mereka menikahi seorang wanita yang kemudian diceraikan, mereka bisa menikahi, ya, ibu tirinya lah, ya. Kemudian mereka menikahi seorang wanita dan adiknya, ya kan, kakak beradik dihimpun menjadi satu. Tapi tidak pada sampai titik menikahi ibu, bahkan anaknya sendiri itu tidak sampai. Persia itu melakukan itu. Mahramnya sendiri itu dinikahi. Itu tuh sesuatu yang sangat buruk dimanapun berada. Ya tidak usah kemudian kita memakai timbangan agama untuk menyalahkan itu. Humanisme saja salah, iya kan? Maka Persia melakukan itu. Ya dari sini teman-teman ketemu kenapa Islam itu kemudian diturunkan di bangsa Arab. Serusak-rusaknya belum lebih rusak dari mereka. Lebih rusak mereka, iya kan? Jadi dulu itu mereka menikahi adiknya, putrinya, ibunya itu dinikahi. Ya, bahkan ada raja namanya Yazdajirt yang kedua menikahi putrinya sendiri. Sebelum akhirnya putrinya ini dibunuh juga oleh raja ini. Ini kan sangat luar biasa kan? Ya. Ini tercela sekali, Masya Allah. Sesuatu yang rusak, ya, tidak dibenarkan dalam agama maupun kemanusiaan, ya. Kemudian apa lagi? Nah, dulu kan mereka punya raja itu, gelar raja Persia itu Kisra, ya, itu gelar, ya, Kisra. Jadi mereka menganggap dalam darah mereka ini mengalir ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, ya, sehingga mereka itu sangat mengagungkan raja dengan keagungan yang begitu tinggi, ya. Kalau di bangsa Arab tuh tidak. Makanya dulu ketika Ja'far bin Abi Thalib, ya, dan sebagian kaum muslimin hijrah pertama kan ke Habasyah. Di sana mereka berjalan dengan gagahnya di tengah raja Habasyah kan. Kenapa? Karena memang bangsa Arab itu tidak kemudian punya pemahaman terhadap raja sebagaimana yang ada di luar. Ya kan, itu kan luar biasa. Ya, mereka itu menganggap bahwa kepada raja itu harus bersujud. Nabi saja, Nabi Muhammad itu bilang seperti ini dalam satu hadis, ya, lau amira ahadan an yasjuda li ahadin. Kalau saya bisa memerintahkan seseorang itu bersujud kepada seseorang,
maka yang akan saya perintahkan adalah wanita bersujud kepada suaminya. Bukan rakyat bersujud kepada rajanya. Kenapa? Karena memang bukan karakter bangsa Arab pada saat itu dan kaum muslimin bersujud kepada manusia. Bagaimanapun juga siapapun dia, mau dia raja, statusnya itu tetaplah hamba Allah. Kita bersujud itu cuma kepada Allah. Maka kemudian bangsa Persia ini bersujud kepada rajanya. Itu luar biasa. Ya, bahkan kemudian ada jarak-jarak. Ya, seperti misalnya pada saat itu jarak antara menteri, panglima dan lain-lain. Artinya kenapa? Karena mereka menganggap bahwa pada sosok Kisra atau kaisar raja Persia itu mengalir sifat-sifat Tuhan Allah. Ya, nah di sini inilah keyakinan mereka. Ya, yang paling parah Majusi itu kan menyembah api. Ya, mereka menyembah api. Ya, nah maka kemudian inilah kemudian kondisi-kondisi mereka yang ada pada saat itu. Ya, sehingga dari sini kita paham, oh iya, kenapa Allah menurunkan Islam itu di tengah-tengah bangsa Arab yang kemudian jahiliyah, ya walaupun jahiliyah, tapi mungkin jahiliyah mereka ini ya, tadi kita bahas tidak kemudian mencapai taraf seperti Romawi dan Persia pada saat itu, ya. Jadi kemudian pada saat itu memang masih ada ahli kitab, walaupun sedikit, ya. Baghaya, ya makanya tadi ada hadis yang kemudian dipertanyakan itu, ya. Kok bangsa Arab dengan kejahiliannya seperti Abdullah ibnu Jud'an, ya, kemudian Luhai ibnu Amr, ya, yang kita sebutkan pertemuan yang lalu, kebaikannya tidak bisa menyelamatkan. Tapi ada hadis yang kemudian mengatakan seorang wanita itu pelacur bisa masuk surga hanya gara-gara dia menyelamatkan seekor anjing. Karena dalam hadis itu disebut baghaya. Baghaya ini sisa, ya, sisa dari orang-orang ahli kitab yang masih memegang teguh agama mereka. Jadi dia itu pelacur itu melakukan itu tapi dengan masih percaya dengan sisa-sisa ajaran ahli kitab pada saat itu, ya, ya, sehingga kemudian terselamatkan. Kalau yang kemudian Abdullah ibnu Jud'an, Luhai bin Amr, Al-Hatim tidak selamat karena memang tidak punya keimanan itu, ya. Nah, contoh Salman Al-Farisi kan, Salman Al-Farisi ini kan dari Persia. Dia sebelumnya penyembah api yang dilakukan oleh bangsa Persia. Dia menjadi seorang Nasara, menjadi seorang Nasrani dulu. Bertemu seorang pendeta yang lurus tauhidnya pada saat itu. Sampai akhirnya mendengar kabar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga dia temui Nabi, sehingga dia masuk Islam, ya. Jadi memang di zaman Nabi itu masih ada yang tersisa, ya, kita sebut itu ahlu kitab, ya, Hanafiyah, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini termasuk paman dari Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjauhkan diri dari menyembah berhala, menyembah api, ya. Banyak yang kemudian masuk Islam setelah mengetahui kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itulah kemudian situasi-situasi yang terjadi di sekitar bangsa Arab, yang kemudian kita tahu bahwa menjadi alasan urgensi diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi mata rantai, ya, penyempurna dari risalah kenabian, ya, bahwa ternyata memang dipilihlah bangsa Arab sebagai penyempurna di sini karena memang di luar itu luar biasa kan, Persia menikahi ibunya, putrinya, adiknya. Jahiliyah dulu masih menikahi kakak dan adik, bekas istri bapak, bukan ibu, ya, tapi bekas istri. Jadi dulu kan istrinya banyak, ya. Jadi seperti itu. Romawi perbudakannya luar biasa, perzinahannya luar biasa, ya. Makanya kemudian diturunkan di tengah-tengah bangsa Arab, ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini
kita belajar fase-fase sejarah yang kemudian mungkin agak terlupakan, ya. Belajar sejarah ini menarik, ya. Kita belajar dari mereka sehingga kemudian bagaimana kita harus menjalani kehidupan sekarang, ya. Itu bisa kita belajar, kita lakukan. Yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya. Seperti itu, insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi berikut, ya. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, dihilangkan kesempitan hidupnya, ya, dijauhkan dari semua kemudaratan dalam kehidupan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.